doa. Izinkan kita berdoa. Airin Akila, Alia Dita Salma, Asfifa Salsabila, Aulia Hairunisa, Fabian Algafaru, Fadila Budistaria, Faisal Imamul Hakim, Imam Padli, India Saifuli Yutunaza Sultan, Kayara Hana. Kemana Kayara? Izin. Hairunisa Darmawan, Kirana, Leo Adista, izin. Muhammad Idris Gozali, Muhammad Isen Pratama, Maulana Rizki Pratama, Rafi Pahartan Tinupus, Rizki Aldira Bangsawan, Saka Premra Safwan, Yasparit Ki Akbar. Oke, jadi dua yang tidak hadir ya. Oke, semua coba kita revisi, semuanya berdiri. Oke, masih ingat tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, kanan kiri. Oke, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Jadi konsentrasi ya dari kita ekspresi yang harus konsentrasi. Oke, tepuk 4. Masih ada yang tidak konsen. Oke, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke, duduk kembali. Jadi materi kita hari ini adalah puisi. Nah, sekarang Bapak tanya, adakah anak-anak yang suka dengan puisi? Siapa yang pernah membaca puisi? Oke, sekarang Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan penuh irama dan penuh makna. Oke, 100 anak-anak sekalian. Jadi puisi adalah suatu karya sastra yang
yang diucapkan dengan penuh irama dan memiliki makna. Jadi tujuan kita belajar puisi adalah agar kita dapat menyalurkan imajinasi, menyalurkan isi hati, menyalurkan apa yang ada di pikiran kita di dalam sebuah puisi. Jadi puisi itu harus memiliki makna, harus memiliki arti, dan harus disampaikan dengan penuh rasa dan penuh penjiwaan. Jadi perhatikan Bapak dalam membaca puisi ya. Di sini Bapak menyampaikan puisi tentang pahlawan. Harus memiliki apa tadi? Makna dan juga irama dan rasa. Atau lebih dikenal dengan kata penjiwaan. Perhatikan Bapak untuk anak-anak, setelah ini akan Bapak bentuk kelompok dan kalian akan ambil puisi. Dalam penyebutan puisi harus tetap tegap dan lantang, harus jelas apa sih judul dari puisi tersebut. Di sini Bapak ambil contoh puisi judulnya Pahlawan. Penyebutan judul puisi harus jelas dan harus memiliki makna dan harus memiliki siapa pengarang dari sebuah puisi tersebut. Contoh, Pahlawanku, karya Asep Jaya Putra Winata. Pahlawanku, langkah kakimu memperjuangkan negara ini, cucuran mengartikan perjuanganmu, pemberuncing adalah senjatamu. Tak gentar, tak letih dalam menghadapi seorang penjajah. Kau berada di garda paling terdepan, mengangkat tombak berteriak, merdeka, mati sekarang atau tidak selama. Merdeka sekarang atau tidak sama sekali. Kau meninggalkan keluarga yang kau sayang demi negara yang tercinta. Bercucur bagai keringat darah mengalir sampai ke titik bumi, melinangi air mata, menetes darah bagaikan air yang mengalir. Tak ada untuk kepentingan pribadi, hanya untuk negeri Indonesia. Nah, sebagai itulah contoh dari sebuah puisi. Jadi, untuk menciptakan suatu puisi, kita harus memiliki daya imajinasi yang tinggi. Jadi kita harus bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang bermakna dan penuh arti. Bella, anak-anak, jadi di sini di dalam sebuah penulisan puisi ini harus diperhatikan dalam penulisan puisi. Penulisan judul dalam puisi ya. Contoh seperti tadi, pahlawanku, pahlawanku. Ini benar atau salah? Salah. Karena penulisan puisi, judul puisi harus sampai tahu. Pakai huruf kapital. Jadi penulisannya harus seperti ini. Pahlawanku. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalau seperti ini di dalam penulisan puisi itu dianggap salah. Jadi penulisan puisi di setiap awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Contohnya, pahlawanku, pahlawanku. Kau pelita dalam hidung
Tidak boleh seperti ini. Kau pelita. Tidak boleh. Harus diawali dengan huruf besar. Setiap di awal kalimat, ya. Dan juga penulisan puisi yang berulang-ulang. Contohnya, semangatmu berapi-api. Semangatmu berapi-api. Ini benar atau salah? Salah, karena harus huruf yang di sini huruf kecil. Tidak boleh juga seperti ini. Api. Nah, ini salah. Harus memiliki Nah, dan juga kalau ada, biasanya kita sering membuat puisi ditulis seperti ini. Pahlawanku. Di titik ya, biasanya kan. Biasanya di titik seperti ini ya. Itu tidak boleh lebih dari 3 titiknya. Ya. Jadi dalam pendidikan itu bukan asal-asal saja, harus 3 saja, tidak boleh lebih. Ya. Jadi nama tempat, nama orang harus diawali dengan huruf Contoh seperti kita daerah Danau Ranau. Danau Ranau. Harus seperti ini ya penulisannya, tidak boleh seperti ini. Danau Ranau. Tidak boleh. Harus diawali dengan huruf besar. Nama tempat. Ya, anak-anak di sini. Coba sekarang membuat masing-masing kelompok. Jumlahnya 5 orang. Coba silakan membentuk kelompok 5 orang. Langsung. Sendiri-sendiri saja. Langsung kelompok memilih sendiri langsung. Silakan. Ya, mejanya didekatin aja mejanya. Ya, 5 saja, ayo. Bebas. Ya, cepat ya. Yo, mejanya dikumpulin. Enggak apa-apa, boleh lebih dari 5 enggak apa-apa. Jadi anak-anak sekalian di sini Bapak ingin kalian coba membuat puisi tentang satu saja membuatnya. Cuman daya pikir kalian berkelompok harus dituangkan di suatu buku menjadi suatu puisi yang tadi harus ada rasa, daya imajinasi, harus memiliki makna
Mam, biar lebih bermakna, puisi yang kalian buat harus bertemakan ibu. Jadi daya pikir kalian, jadi buat di buku masing-masing puisinya. Setelah itu kita dirembukan per kelompok yang mana mau dimasukkan dengan puisi. Oke? Nah, silakan dikerjakan. Ya, langsung kerjakan. Kalau ada kesulitan boleh ditanya ya. Ya. Setelah dibuat puisinya, bergiliran membacakan hasilnya masing-masing di kelompoknya itu. Misalnya di sini Gespa ya, bacakan hasil puisinya di sini. Jadi teman-teman, puisi saya judulnya itu. Jadi didengarin bersama-sama. Jadi kalau ada yang baik dicatat. Jadi mana yang kata-katanya yang kurang baik diganti, kurang benar diganti. Jadi ambil inti ya. Kita ambil kesimpulan dari puisinya. Ya, ayo silakan dibuat tentang ibu. Ayo. Bebas. Semampunya. Ayo. Apa yang kalian pikirkan, imajinasikan apa yang kata-kata yang cocok untuk seorang ibu. Tentang seorang ibu ya. Ayo kerjakan masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu kompromikan dengan kelompoknya. Penulisannya harus benar ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Judul harus huruf besar, setiap awal kata harus huruf besar, setiap nama daerah, nama orang harus diawali dengan huruf besar. Setiap pengulangan kata harus memiliki strip atau garis. Nah, masing-masing tulisan puisi. Ayo ditulis. Ada yang selesai? Kalau sudah selesai silakan langsung berdiskusi. Kalau telah selesai langsung berdiskusi. Intinya saja dalam sebuah puisi yang memiliki makna dan arti. Ayo, apa sih yang kalian pikirkan tentang ibu kalian? Apa sih yang kalian pikirkan tentang mama kalian? Apa perjuangan dari seorang ibu? Harus dipikirkan. Ya. Daya imajinasi harus memiliki makna dan arti. Ya. Imajinasinya. Biasanya cowok-cowok ini imajinasinya tinggi biasanya.
Jadi judulnya itu tidak harus ibu. Misalnya bukan judulnya itu ibu ya. Dan judulnya karena Bapak suruh tadi ibu, jadi judulnya jangan ibu ini ya. Bukan ibu saja judul itu. Contohnya perjuangan. Perjuangan melahirkanku. Perjuangan membesarkanku. Ya, bukan ibu saja. Itu yang harus memiliki imajinasi yang berkaitan tentang ibu judul itu. Bisa manggilnya mama, mama kesayanganku, seperti itu. Misal manggilnya mak ya mama, emak tak terganti. Ya, judulnya ibu, ditulis ibu judulnya. Imajinasi ya, berpikir ya. Umi, apa ya? Umi, kau istri Abi, ya benar. Ya. Nah, seperti ini, emak judulnya bagus. Emak, kaulah istrinya bapak. Ibu manggilnya ya. Ibu, kaulah emakku. Ya benar. Sih. Bapak mau yang ini dulu. Terus sudah. Ibu melahirkanku. Oh ya, benar. Ibu, kenapa kau menikah tidak mengundangku? Bapak penasaran punya TC ini, Bapak penasaran? Coba lihat. Ibu, kosong tulisanku. Ayo, selesai belum? Nah, kalau udah langsung digabung-gabung. Ayo, digabung-gabung. Kalau selesai langsung dikompromikan, dibuat di satu lembar saja. Ya. Diambil aja intinya dari punya teman-teman. Jadi selain membuat puisi harus saling menerima masukan. Ayo. Jadi kita harus belajar untuk saling menerima satu sama lain kritik dan saran ya. Ayo langsung dibuat salah satu aja. Ya. Kalau sudah dibuat nama kelompok, nama orang-orangnya kumpul ke depan ya. Ya boleh. Ya satu saja, setiap kelompok satu saja. Ya tulis, tulis. Ambil semuanya dari setiap karya teman-temannya. Seperti ini, ambil. Emakku, istri bapak. Boleh ambil coba. Jadi harus diterima masukan dari teman-teman. Ya, jadi boleh. Silakan tulis, jangan terlalu lama. Waktu. Sebentar lagi istirahat. Ayo, Oke, anak-anak semuanya hasilnya silakan dikumpul. Satu saja, kumpul sini.
jasa ibu. Ini perjuangan seorang ibu. Ayo. Mana lagi? Mana kelompok dari kelompok 2? Ayo, kelompok Airin ya, belum? Ayo kelompok Airin. Ditunggu. Harus belajar tepat waktu ya. Oke, baik sekali. Baiklah anak-anak. Jadi waktu kita hampir habis. Jadi kesimpulan dari kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, kita bisa membuat puisi dengan baik dan benar. Kita bisa mengeluarkan imajinasi, dan yang paling penting, kesimpulan dari belajar hari ini adalah kita bisa menerima kritik, saran, bisa menerima masukan, dan bisa saling menerima satu sama lain dan bisa bekerja sama. Jadi seperti inilah yang dimaksud dengan belajar dengan bersama-sama, tidak marah-marahan, tidak membenarkan diri pribadi, harus bisa menerima masukan. Jadi selain kita harus menjadi seorang yang pintar, kita juga harus memiliki jiwa atau kata orang itu legowo, ya. Harus berbesar hati, menerima masukan. Karena kalau menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain benar, ya. Jadi ingat kata Bapak, teruslah bermimpi agar bisa menjadi seorang yang sukses. Teruslah berjuang karena setiap keringat yang mengalir insya Allah akan bisa menjadi berkah dan pahala. Karena kita sekolah ini adalah perjuangan menuju kesuksesan. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Sampai berjumpa di hari berikutnya. Mohon dipelajari lagi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua.